kabarnya nih? Gimana? Udah jadi ya? Coba dong dikasih lihat. Wah, dikit keren lagi banget nih. Dikit lagi nih. Iya, Tapi luar biasa ya. Hasil karya dari sahabat saya, Oni Wawan. Lihatlah berbagai bangunan mini ini, mulai dari toko koran, bengkel, SPBU, hingga warung modern. Berskala dari 1:200 hingga 1:64. Semuanya detail dan real. Inilah karya tangan terampil Isnawan alias Oni Wawan. Tak heran lah ya, banyak perusahaan minta dibuatkan diorama oleh Wawan. Mulai dari perusahaan farmasi hingga salah satu e-commerce besar di Indonesia. Pria kelahiran Bantul 1 Juli 1978 ini pun sering mendapat undangan tampil di stasiun televisi nasional. Sejak kecil Wawan memang tertarik dengan dunia mainan, namun baru tahun 2015 ia menggeluti diorama, pemandangan atau objek dalam bentuk kecil. Itu pun ia pelajari secara otodidak lewat laman YouTube. Nah, sebelum kita ngobrol pakai dulu maskernya, Mas. Oh, boleh ya? Baik. Biar sama-sama menerapkan protokol kesehatan ya, Iya, sahabat di rumah betul ya. sekali. Nih, pakai juga hand sanitizer juga, Mas. Waduh, Mas, ini kalau kita lihat kan hasilnya, ini tadi udah yang jadi ya, tadi ya karyanya ya. Kita lihat dong karya-karya yang lain dari Mas Oni ini banyak banget nih di sini nih. Iya. Ini bisa ceritain nggak sih ini menggambarkan apa nih sebenarnya? Ini sebenarnya untuk area SPBU. SPBU ya. Betul. Ini lama nggak sih membuatnya? Ini kira-kira 1 bulan. 1 bulan? Betul. Apa yang membuat ini sulit dan perlu waktu segitu lama? Jadi ini kan dibuat berdasarkan bentuk asli ya. Jadi bentuk asli ditambah modifikasi seperti minimarket. Tuh. Oh, jadi yang lama ini ya, kayaknya yang sulit itu detail-detailnya gitu ya? Betul sekali. Ini kalau lihat, wah bener-bener kayak toko nih, kayak mau masuk. Yeah. Kalau yang ini, cerita sedikit Mas. Ini konsepnya agak jadul ya, jadi kita ke arah... Zaman mungkin, dulu ya? Ya, ke arah tahun 70-an ya. Ya. Jadi untuk mendapatkan sketsa ataupun foto referensinya kan cukup susah Om. Betul ya. Di Google itu kan nggak ada. Betul. Jadi kita dapat referensinya dari si pemesan itu sendiri. Oh, dari pemesannya. Betul. Untuk dibuat diorama dan semuanya buatan atau ada yang dibeli? Kayaknya mobil ini dibeli ya? Betul. Atau cuma mobil-mobilannya aja. Mobil-mobilnya, yang lainnya buatan semuanya. Betul sekali. Nah, kan tadi kalau kita lihat ke sini, ini juga ada yang lucu-lucu ya, kayak rumah dan lain sebagainya ini seperti market. Nah, kalau yang ini ada kisahnya tersendiri nih sahabat di rumah. Nenek, mengharu biru nih ceritanya dari Mas Oni Wawan nih, apa nih Mas? Jadi ini dulu masih iseng-iseng ya ini, masih anggap saja belajar gitu ya, trial error gitu. Jadi ini ukurannya 1:200. Jadi ini tuh pertama kali saya waktu membuat, belajar pertama kali lah. Jadi semuanya tuh buatan tangan, termasuk mobil-mobilannya juga. Termasuk mobil, semua yang ada di sini. Betul. Buatan tangan ya? Iya. Dan ini benar-benar karya pertamanya Mas Oni? Betul sekali. Waduh, lihat nih. Kalau iseng-iseng aja ya, buatan pertamanya udah kayak gini. Ini kenapa Mas awalnya bisa tertarik dengan diorama dan lain sebagainya? Jadi awalnya itu saya waktu kecil itu kebetulan suka mobil-mobilan ya Om, anak kecil itu ya. Iya, suka mainan lah. Iyalah. Iya. Terus? Jadi ke bawah sampai sekarang. Oke. Kemudian saya ketemu dengan beberapa forum di Facebook ya, grup lah. Jadi yang membahas soal diecast ya istilahnya mainan itu ya. Nah, kemudian, rasanya kok kurang seru nih, kok cuma mobil-mobilan. Nah, lebih serunya ada seperti ini, ada warung. Betul, atau yang sering disebut yaitu diorama. Oh, diorama. Betul. Oke. Sekarang, karena sahabat di rumah juga udah tertarik banget sama diorama, gimana kalau kita juga berbagi buat sahabat di rumah? Boleh ya? Kita mau buat apa nih yang paling gampang buat sahabat di rumah? Kita mau membuat kayak semacam ini Om, agensi itu loh Om. Agensi koran zaman dulu itu loh. Iya. Oke, saya tahu. Booth untuk menjual kayak majalah dan koran dan lain sebagainya. Betul ya? Bahan-bahannya apa aja? Karton, kalau Mas Oni kan udah nyiapin bahan-bahan sendiri ya. Tapi kalau sahabat di rumah mau boleh kardus, karton, terus apa lagi? Cutter,
cutter, pulpen, kemudian lem ya yang jelas. Lemnya pakai lem yang murahan aja bisa, lem PAVC namanya. Lalu kemudian kita yang pertama-tama itu bentuk polanya dulu Om. Ya. Pola ini berhubungan dengan skala atau ukuran yang kita inginkan. Ya. Kali ini saya akan membuat ukuran yang standar lah, yaitu 1:43. Itu nggak gede, nggak kecil. Ya. Tahapan yang pertama kan bikin dulu ya? Ya betul sekali, yaitu bikin sketsanya. Yang penting ya Om. Sketsanya dulu. Kita potong sketsanya ini. Karena ini bahannya PAVC, jadi ini lebih mudah ya Om untuk dibuat teksturnya. Betul. Jadi seperti ini, kalau Om lebih detail lagi, ini kan semacam ada gurat-guratan kayu ya. Iya. Jadi ini buatnya seperti ini. Dikasih lihat nih guratan-guratannya ya. Iya. Jadi buatnya seperti ini ya. Lalu? Iya, betul. Jadi kalau guratan-guratan kayu ini nanti untuk tekstur untuk bagian realistis Om. Jadi kalau bikin kayu itu kan rasanya kok kayu itu kurang sreg kalau nggak ada realistisnya. Iya betul. Nah, dari itu kita buat seperti ini caranya. Apa sih yang harus diperhatikan untuk membuat diorama sebenarnya, Mas Oni? Yang diperhatikan itu sebenarnya kita tuh hanya mudah sabar aja Om, mudahnya. Harus diperhatikan lebih detail dan sabar. Betul, gitu ya? Itu ya. Karena sabar tuh susah ya Om. Iya. Ya. Tapi itu kayaknya kunci buat semua hasil karya atau kreasi yang bagus ya? Kurang lebih seperti itu Om. Karena sebenarnya diorama itu kalau dibilang gampang ya gampang, kalau susah ya susah. Tapi yang paling susah itu melatih kesabaran. Kesulitan nggak sih memasarkan? Karena kan kalau kebanyakan saya kesulitannya itu nggak gitu terasa sih Om, kan udah online ya Om. Oke, lebih memudahkan dengan adanya. Ya, ini memang betul ya di era sekarang. Yang penting itu tekad dan kemauan ya. Betul sekali. Pasti ada jalannya gitu. Iya. Nah, berikutnya apa nih? Setelah selesai di garis-garis kayu seperti ini. Nah, kan polanya tadi udah kebentuk nih Om. Yes. Nah, tinggal dipotong. Untuk memotongnya, saya lebih serap memakai cutter yang bermata tirus. Jadi cutternya itu ujungnya lancip seperti ini. Ya. Jadi untuk pengerjaan detail-detail itu lebih bagus yang sudah di sketsa tadi. Ya. Ini bagian belakang. Ini kita kasih lihat dulu. Ini ada bagian belakang, samping, dan depan ya, sahabat di rumah ya. Nah, kita karena sudah di sketsa, tadi udah bikin guratannya. Lalu kita potong bagian per bagiannya ya. Betul. Yang hebatnya lagi ya, sahabat di rumah ya, karya-karya dari Mas Oni ini mendapat penghargaan ya, betul ya? Betul. Waktu itu menang di kompetisi diorama tahun 2014. Jadi ceritanya tuh saya juga iseng-iseng saja sih Om. Sebenarnya juga nggak terlalu iseng-iseng tapi udah menang kompetisi. Namanya juga pemula Om. Waduh, kalau rendah hati sekali ya. Udah iseng-iseng, rendah hati lagi. Ya nggak kepikiran sih untuk juara, yang penting saya ikut belajar, gabung sama teman-teman, hitung-hitung tambah saudara lah. Ya, tambah jaringan, networking gitu ya. Iya. Nah waktu itu buat diorama apa sih yang sampai menang kompetisi? Jadi temanya itu tetap Indonesia. Oh, saya lebih suka Indonesia. Tapi ya waktu itu apa? Konteksnya apa? Jadi itu ada warteg. Warteg, kemudian jasa kurir. Ya. Kemudian warung kelontong. Ya. Warung bakso. Oh, kayak tempat ini semua ya. Pinggir jalan tuh Om. Pinggiran jalan. Jadi pinggir jalan itu sesuatu yang sering kita lihat pasti. Oh, ini ketika lihat pertama kali, oh ini Indonesia sekali ini. Iya. Nah, jadi kalau saya misalnya kayak shoot foto itu kan selalu ada tangan saya nih. Misalnya ini miniaturnya nih, tangan saya di sini. Oh ternyata ini miniaturnya kecilnya segini. Iya. Menarik. Sampai akhirnya memenangkan kompetisi diorama itu ya. Sekali. Luar biasa ya, mantap. Nah sekarang kita masuk proses apa nih Mas? Ini setelah dipotong, nanti tinggal dilem ya Om. Iya. Sebenarnya kalau untuk proses yang paling memakan waktu itu untuk finishingnya Om.
Ya, tunjukin yang udah jadi, ya udah setengah jadi ada ya? Ada Om. Ah, boleh nih. Oke. Nah, ini ya. Waduh, ternyata ada di samping kanan. Iya. Jadi prosesnya tadi ya, tahapan demi tahapan sudah dipotong-potong. Lalu ini yang masih setengah jadi ya. Jadi ini tadi ini kayak newsstand gitu ya. Betul. Tempat buat kita beli majalah atau apa. Oh, toh sekarang buat beli burger juga bisa tuh kayak gini. Bisa untuk makanan food ya istilahnya ya. Iya, booth ya. Nah, ini habis ini prosesnya yang udah jadi seperti apa nih? Prosesnya seperti ini nih Om. Hasil finishnya. Wow, ini hasil jadinya. Wah, ada kerupuk. Wah, ada majalah-majalah. Oh, ada dus minuman. Wah, minuman dingin. Wah, detail banget ya. Sobat di Rumah yang Keren ya. Nah, habis ini jangan kemana-mana, karena kita juga akan membahas soal replika sayur dan buah-buahan. Penasaran seperti apa? Tetap di Makan Chandra, luar biasa. Wah, keren banget Mas.